Mau memilih Pak Prabowo silahkan. Mau memilih Pak Ganjar silahkan. Jangan sampai kemajuan yang telah ada, yang telah terbangun ini menjadi sia-sia karena perpecahan, karena kesalahan kita dalam memilih pemimpin, sehingga sering saya bicara bolak-balik, hati-hati memilih pemimpin. Tapi semuanya kita serahkan kepada rakyat karena yang punya kedaulatan adalah rakyat. Siapapun yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pilih, itu adalah memang kehendak. Pertama memang kehendak Allah, yang kedua memang kehendak rakyat. Karena semuanya nanti akan ditentukan oleh rakyat di 14 Februari yang akan datang. Yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Betul. Pak Prabowo nggak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu. Kalau menambah waktu boleh Pak, yang nggak boleh menambah periode, itu nggak boleh. Jadi, luar biasa, saya terkesima betul dengan orasinya Pak Prabowo yang luar biasa itu. Karena itu tadi ada pesan ke saya, Mas Mukti, Pak kasih pantun dong untuk Pak Prabowo, katanya begitu. Saya ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Jadi bahwa kita bisa melakukan perbaikan karena yang brengsek-brengsek itu hanya sedikit. Hanya kebetulan dia duduk di pucuk-pucuk kekuasaan yang menentukan. Nah, pucuk-pucuk kekuasaan yang menentukan inilah yang kita ubah. Ketetapan pemerintahan kita harus bersih, saudara. Dan itu bisa dilakukan. Tidak boleh dirampas atau diganggu oleh ketatapan pemerintahan yang jorok. Iya kan? Tidak ada, saya tidak kampanye siapa-siapa. Pilih saja yang benar untuk ketatapan pemerintahan kita ini agar baik. Mengapa kita lakukan itu? Karena kita cinta kepada bangsa dan negara ini. Coba kalau rakyat kita tuh beringas, itu bisa ngamuk ngeliat ini. Polisi kita juga baik-baik, banyak polisi yang korup banyak, tetapi polisi itu jumlahnya 700.000 orang. Mungkin yang korup tertangkap seperti Teddy Minahasa, Sambo, dan yang lain-lain itu dari 700.000 orang itu mungkin kalau dihitung ada taruhlah 500 orang lagi. Masih kecil dibandingkan dengan 700.000 orang. Masih kecil. Iya. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo, bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih.
Karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kiraan saya dari kacamata intelijen, itu strateginya saya lihat mungkin strategi sasarannya 1 putaran. Jadi kalau menurut perkiraan intelijen ini hari, dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo, Gibran akan menang. Ini semua yang nanti siap menampung masa atau pemilihnya Anies Baswedan 2 putaran. Dengan asumsi Anies Baswedan kalah hingga 2 putaran, mereka akan masuk semua ke sini. Tidak mungkin kegama. Itu analisa saya. Untuk seorang nasionalis, tempat berdiri saya hanya 1. Bukan pasang kaki, enggak. Pasang kaki 2, 3, enggak. Hanya pasang kaki di 1 tempat, yaitu di tempat orang-orang yang nasionalis, yang berwawasan kebangsaan, yang berfilsafat hidup Pancasila. Seperti Prabowo itu menyatukan diri dengan Jokowi waktu sesudah Pilpres bersatu lagi. Mereka bersatu karena punya satu wawasan kebangsaan, punya prinsip bahwa seorang nasionalis harus 1. Kalau sekarang sampai 2, itu menurut saya itu yang salah, bukannya saya yang salah. Saya tetap berdiri di prinsip bahwa nasionalisme adalah segalanya untuk Republik Indonesia. Istimewa ulama yang kali ini menurut saya sesuatu yang sangat penting. Walaupun jauh sebelum istimewa diselenggarakan, umat itu sudah boleh dikatakan mengerucut, ya, menjatuhkan pilihan pada pasangan Anies dan Muhaimin. Komando ulama itu antara tentu saja Habib Rizik Syihab. Tentu tidak ada cek yang gratis, ya, cek kosong nggak ada. Ada sejumlah fakta integritas yang harus disepakati oleh pilihan yang akan dipilih. Mengenai kriteria pemimpin dan calon pemimpin yang menuju konstelasi politik di 2024 ini. Maka dengan bulat acara istimewa ulama ini mendukung penuh calon capres dan cawapres Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Pasangan Amin ini dibandingkan 2 yang lainnya jauh lebih dekat hubungannya dengan umat Islam. Istimewa ulama merekomendasikan Pak Anies dan Pak Muhaimin sebagai capres 2024 dan akan memberikan dukungan setelah fakta integritas ditandatangani. Hari ini ketimpangan adalah potret Indonesia. Pembangunan adalah membangun manusianya, bukan membangun jalannya, sekedar barang-barang yang bisa difoto. Pembangunanlah tentang manusia, bukan tentang infrastruktur. Itulah pembangunan. Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta, dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium menjadi salah satu megastruktur terbesar di dunia. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun, termasuk ulama, termasuk oposisi. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa 1 putaran. Bahwa sudah saatnya pemuda memimpin bangsa Indonesia. Prabowo Gibran. Saya ulangi sekali lagi semua, Prabowo Gibran. Cara reformasi dilokomotif juga oleh anak-anak muda. Terus kenapa
orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini. Pemuda lah yang akan menentukan siapa capres dan cawapres yang akan menang di pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti. Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden dan wakil presiden, nah kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Karena cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Dia terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya lihat cuma dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Nah, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya, kalau kamu ditekan untuk mundur. Nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP. Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya.
Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya.
Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Naik iPhone 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Waktu pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden sudah semakin dekat. Nama-nama capres dan cawapres pun juga sudah ditetapkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ada nama Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Profesor Mahfud MD. Kemudian ada juga nama Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Dan yang terakhir ada juga pemain lama.
Ya, dia ini adalah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Jokowi. Ya, ibarat sebuah kompetisi sepak bola ya, semua pemain saat ini sudah siap untuk bertanding di lapangan. Tinggal bagaimana wasit dan para pihak penyelenggara kompetisi, apakah mereka ini bisa berlaku dengan adil dan netral. Termasuk para komentatornya juga. Jadi ya, kalau sampai sejak awal saja pertandingan ini sudah ada kecurangan, maka bisa jadi pertandingan itu akan rusak dan semua penonton ini akan turun ke lapangan. Nah, kalau itu sampai terjadi kan ngeri sekali, bener gak? Dan tidak hanya itu loh ya, bahkan baru-baru ini para kepala desa pun dikumpulkan untuk memberikan dukungan kepada sang pangeran. Luar biasa sekali ya. Menurut saya ini sungguh sangat-sangat luar biasa sekali cara-cara yang dimainkan hanya untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Dan melihat semua kejadian ini, Badan Pengawas Pemilu pun dibuat seakan-akan tidak berdaya sama sekali. Nah, kalau yang seperti ini saja terus-terusan dibiarkan, maka jangan salahkan apabila semua penonton akan turun ke lapangan pertandingan. Karena apa? Karena jujur ya, sejak kejadian paman di Mahkamah Konstitusi atau MK, saya jadi selalu kepikiran dan trauma. Apa jangan-jangan ya, di KPU nanti juga ada paman? Lah ini kan ngeri sekali. Ya, kembali lagi soal Mata Najwa. Memang sangat menarik ketika saya melihat acara 13 tahun Mata Najwa kemarin. Dan saya yakin kok, pasti teman-teman semua juga banyak yang ikut menyaksikannya. Entah itu melalui streaming, ataupun juga melalui cuplikan-cuplikan video yang tersebar luas di media sosial. Jadi ya, ceritanya itu begini. Profesor Mahfud MD kemarin itu sempat memberikan sebuah hadiah kepada Najwa Shihab berupa replika orang sedang menaiki anak tangga. Nah, di situ Pak Mahfud kemudian berpesan kepada Najwa bahwa untuk bisa sampai ke atas puncak itu ya, maka dia harus menaiki anak tangga satu persatu. Nah, saya yakin banyak sekali penonton di ruangan acara itu yang sudah paham terkait dengan pesan yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD saat itu. Karena apa? Karena begini ya, ketika Pak Mahfud itu menyampaikan pesan tersebut, semua penonton dalam ruangan itu memberikan tepuk tangannya. Kabarnya sempat membuat keponakan paman yang di MK itu jantungnya berdetak lebih kencang. Ya, itulah akibatnya kalau ada peserta yang ikut bertanding namun tidak melalui cara-cara semestinya. Bahkan aturan konstitusi pun diotak-atik melalui paman yang ada di Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan kalau Mahkamah Konstitusi sudah dimainkan, kemudian aparat juga sudah dikerahkan, bahkan kepala-kepala desa hingga perangkatnya pun sudah diarahkan. Lantas pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang panik dalam pertandingan? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Ya tapi sudahlah, biarkan saja rakyat yang menilai. Saya yakin kok rakyat ini sudah cerdas untuk menentukan pilihannya. Kecuali loh ya, kecuali kalau memang sengaja ada yang mengutak-ngatik suara di KPU. Maka ceritanya itu tentu lain lagi. Nah, ada hal menarik lain lagi yang ingin saya bahas di acara 13 tahun Mata Najwa kemarin. Di antaranya adalah momen ketika Pak Ganjar memberikan sebuah hadiah untuk Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Jadi ya, Pak Ganjar saat itu sempat memberikan sebuah hadiah yaitu berupa topi untuk anak sekolah dasar atau SD. Nah, selain itu, Ganjar juga memberikan sebuah hadiah berupa kaos. Dan kaosnya itu sangat unik. Karena apa? Karena terdapat 3 gambar capres dengan pesan Pilpres sementara, sahabat selamanya. Luar biasa sekali kan? Menurut saya ini adalah pesan yang sangat luar biasa diberikan oleh Pak Ganjar Pranowo melalui acara Mata Najwa. Ketika memberikan topi anak SD tersebut ya, Pak Ganjar itu menyampaikan sebuah pesan bahwa siapapun nanti yang menang di pemilu 2024, maka harapannya jangan ada yang pernah melupakan pendidikan Indonesia. Nah, menurut saya ini sangat-sangat pesan yang luar biasa. Nah, yang menjadi aneh adalah meskipun Prabowo sudah diberi hadiah oleh Pak Ganjar ya, namun sepertinya mimik wajah Prabowo itu tidak pernah terlihat bahagia. Ya, menurut saya hadiah yang diberikan oleh Pak Ganjar itu sangat-sangat luar biasa dan penuh makna. Jadi bisa dibilang ya, apa yang disampaikan atau diberikan oleh Pak Ganjar itu bukan hanya sekedar hadiah, namun ada makna yang dalam dibalik itu semua. Termasuk hadiah topi SD yang diberikan untuk Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Jadi, nah yang menarik lagi adalah bicara soal harta kekayaan Ganjar Pranowo.
Jadi ya diketahui bahwa dengan memiliki harta kekayaan sebesar 15,43 miliar rupiah, Ganjar ternyata satu-satunya capres yang tidak memiliki hutang sama sekali. Nah, kalau dari 3 capres Prabowo yang paling banyak memiliki hutang, maka bisa jadi itu adalah penyebab mengapa Prabowo kemarin itu tidak bahagia ketika diberi hadiah oleh Ganjar Pranowo di acara Mata Najwa. Ya, karena dia yang diberikan itu tidak bisa digunakan untuk melunasi hutangnya. Mungkin seperti itu. Jadi ketika saya perhatikan dari awal hingga akhir, wajah Pak Prabowo ini sepertinya lebih sering cemberutnya ketimbang senyumnya. Entah karena beliau ini lagi banyak tekanan atau mungkin ya lagi mikirin banyak hutang. Ya siapa tahu kan, bener gak? Karena begini, kalau saya perhatikan dari hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, memang Prabowo Subianto adalah capres yang paling kaya dan sekaligus memiliki hutang paling banyak di antara capres lainnya. Nah, sedangkan Anies Baswedan adalah capres dengan memiliki hutang terbesar kedua setelah Prabowo Subianto. Jadi ya, nilai hutangnya tersebut mencapai 7,6 miliar rupiah. Nah, bisa dibayangkan kan, dengan total harta kekayaan 11 miliar rupiah, Anies Baswedan ini ternyata memiliki tanggungan hutang sebanyak 7,6 miliar rupiah. Ngeri sekali kan. Coba bayangkan saja. Lah ini kan sangat mengkhawatirkan sekali. Ya sekarang begini, di mana-mana ya, kalau kita mendapatkan hadiah, harusnya kan bahagia. Meskipun hadiahnya itu tidak seberapa nilainya. Jadi bukan malah sebaliknya. Coba perhatikan saja mimik wajah Prabowo ketika di acara Mata Najwa kemarin. Sepertinya memang tidak sesuai dengan branding yang diharapkan oleh pihak konsultan politiknya. Jadi kalau selama ini ya Prabowo dikatakan lucu, gemoy, dan suka joget-joget, menurut saya loh ya, menurut saya semua itu hanyalah kamuflase. Semua itu hanya branding untuk menutupi karakter asli dari Prabowo Subianto yang memang dikenal sangat temperamental. Jadi dari sini saja publik sudah bisa menilai bahwa yang namanya karakter itu memang susah untuk diubah. Apalagi diubah dalam waktu 5 tahunan. Ya menurut saya sangat susah lah. Nah jadi gimana, apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi.
dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.